Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed yang kedua. Sebelum kita memberikan komen, memposting sebuah gambar, atau mengupload sebuah video, atau men-share sebuah artikel, atau mungkin copy-paste, maka camkan bahwa setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting, video yang kita upload akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tanpa terkecuali, sehuruf-hurufnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam surat Qaf ayat 18. Dan apapun yang meluncur dari lisan Anda, apapun yang Anda katakan, dan dikiaskan apapun yang Anda katakan di sosmed tersebut, illa ladaihi raqibun atid, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dicatat dan akan dihisab oleh Allah. Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis, artikel yang kita copy paste, yang kita share, yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen kita akan dihisab oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua akan tercatat terapi di buku para malaikat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat-malaikat itu tahu apa yang Anda ucapkan, tahu apa yang Anda posting, tahu apa yang Anda upload, tahu apa yang Anda sampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin tidak pakai nama kita, tapi malaikat tahu. Kita pakai nama samaran, lalu kita serang orang, kita jelek-jelekan, kita buat rusuh, malaikat tahu. Maka camkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Makanya Imam Nawawi, jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita ragu, diam. Nabi mengatakan man somata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Diam, apalagi ini zaman fitnah. Semakin banyak komen, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat. Semakin banyak kita aktif, apalagi nggak ada manfaat sama sekali, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. Maka camkan baik-baik, semua akan dihisab. Semuanya tanpa terkecuali. Simbol-simbol yang kita berikan akan dihisab. Kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed, kita akan dihisab oleh Allah. Apabila ada kesalahan yang kita berikan, kita akan dihisab oleh Allah. Ada data yang tidak valid, kita akan dihisab oleh Allah. Nggak ada yang gratis di sosmed. Sampai hisabnya diperhitungkan. Walaupun antum dapat wifi gratis, semua ucapan antum tidak ada gratisnya. Semua dihitung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati masalah ini. Semua kita, membernya, adminnya, pemegang kuncinya, atau yang punya Facebook, dan semakin banyak followers kita, tanggung jawab kita semakin besar di hadapan Allah. Semua dihisab. Ada orang punya followers di Twitter misalnya 500.000 orang atau 2 juta orang, begitu dia salah dan itu diimani atau diyakini atau diterima oleh 2 juta, semuanya akan menyalahkan dia pada hari kiamat kelak. Semua akan dihisab oleh Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga tentu saja niat. Ketika kita masuk ke dunia ini, niatkan karena Allah. Niatkan untuk menjalin silaturahim. Jadi ketika kita buat grup keluarga, niatnya silaturahim, itu dapat pahala. Al-wasail ahkamul maqasid. Kaidah fikih mengatakan sarana dihukumi sama dengan tujuan. Jadi ketika kita buat grup keluarga atau kita berteman di Facebook kita dengan keluarga besar, niatnya silaturahim, dapat pahala silaturahim. Ketika kita buat grup, tujuannya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, karena Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu saling bersaudara, maka kita dapat pahala ukhuwah Islamiyah. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Jadi hadirkan niat. Niatkan untuk dakwah. Saya nggak bisa ceramah, Ustaz. Saya nggak punya ilmu. Saya nggak bisa buat artikel, tapi saya bisa men-share tulisan-tulisan ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada beberapa grup yang saya buat. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya hanya cuma seru-seruan, kopdar setiap berapa bulan sekali, dan di kopdar pun tidak ada unsur ibadah, unsur taqarrub, tidak ada suasana amal soleh, nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan ingat, kita akan dihisab oleh Allah. Dan sekali lagi, ini fatal loh. Karena kalau di dunia nyata, saya berbicara dengan satu orang antum, oke, satu orang antum. Tapi kalau sudah pakai medsos, dia akan copy paste ucapan saya dan dia akan sebar lagi ke 10 orang, 20 orang, 15 orang, 30 orang, 100 orang. Kalau benar, kalau salah, kan sekarang main copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Hati-hati, ngeri.
pembicaraan kita difoto, lalu dikirim lagi ke beberapa grup, nih kan, fulan bilang begini, akhirnya banyak yang marah, dosa kita banyak sekali. Kita lagi ngomong begini, saya salah ngomong, itu 5 menit kemudian minta maaf, selesai, atau merevisi selesai, mohon maaf itu yang saya omongkan tadi tolong dihapus ya. Tapi kalau saya masukkan sebuah foto di sebuah grup atau di Facebook, itu 1 menit kemudian itu bisa ada di Dubai, bisa ada di New York, bisa ada di Sydney, bisa ada di Surabaya, bisa ada di Irian Jaya. Kontrol, nggak bisa, sudah antum keluarkan, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja udah. Antum lempar, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekarang wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika dia selfie, lalu dia masukkan ke Facebooknya, lalu tahun depan dia taubat, fotonya masih ada nggak? Bisa beredar terus fotonya. Pikirlah 1000 kali untuk taruh sesuatu di media tersebut. Ini nggak mudah loh. Bisa jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita hancur gara-gara medsos yang kita gandrungi selama ini. Hanya niat yang benar. Setiap ada apa, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap kasih komen, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap copy paste, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap buat grup, niat saya ikhlas apa tidak? Setiap mencantumkan artikel atau kata-kata mutiara, niat kita ikhlas apa tidak? Ketika misalnya kita membuat status, niat kita ikhlas atau tidak? Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita ikhlas, ini lumbung pahala yang begitu luar biasa. Tapi kalau keliru, habis kita. Itu yang ketiga.